Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wal hidayah. Wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat para dewan juri serta teman-teman dan para hadirin yang berbahagia. Yang pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan serta kesehatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti biasanya. Kedua kalinya, untayan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad kita haturkan kepada putra terbaik di dunia, guru besar umat Islam, serta suri tauladan umat sepanjang zaman, yakni Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan keluarganya. Para hadirin yang berbahagia, akhir-akhir ini bangsa kita sedang dihadapkan pada ujian yang cukup besar. Ujian ini juga melanda hampir di seluruh dunia. Saya yakin kita semua sudah tahu apa penyebabnya, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19. Rasa-rasanya tidak ada satupun dari kita yang tidak mengeluhkan dampak dari penyebaran virus ini. Banyak orang dewasa yang mengeluhkan karena kehilangan pekerjaan dan menjadi pengangguran. Dokter dan tenaga kesehatan mengeluhkan kurangnya jam istirahat dan jaminan keamanan untuk perawatan. Orang tua mengeluh karena harus mengajari anak sekolah online di rumah, sedangkan mereka juga harus mencari nafkah di luar rumah. Anak-anak mengeluh karena sering berselisih paham dengan orang tua setiap kali sekolah daring. Betul apa betul jamaah? Astaghfirullahaladzim. Hadirin, tidak ada ujian yang tidak bisa dilalui karena Allah telah mengukur kemampuan setiap hambanya, dan Allah tidak akan pernah memberikan ujian yang melebihi kadar kemampuan hambanya. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Hadapilah setiap ujian dengan sabar dan ikhlas, sekalipun cobaan datang silih berganti, seakan tak pernah habis dan tak pernah berhenti. Karena sebesar apapun ujian atau masalah yang kita hadapi, kita masih punya Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita bersabar? Bagaimana perilaku orang yang bersabar? Jangan-jangan cuma tahu teorinya tapi nggak bisa prakteknya nih. Apa yang harus dilakukan saat kita menerima musibah? Apa cukup dengan menangis raung-raung atau memukul, melempar, serta memecahkan barang-barang? Tentunya semua itu tidak tepat. Yang harus dilakukan saat seorang muslim atau muslimah diberikan ujian oleh Allah adalah 1. Membaca istighfar. Bacaan istighfar dapat menenangkan hati yang gelisah, hati yang gundah, dan hati yang sedih atau kecewa. 2. Tidak memaki atau mengumpat musibah. Karena memaki atau mengumpat musibah sama saja dengan memaki dan mengumpat kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. 3. Mencari hikmah dari apa yang terjadi dan dari musibah yang dialami. Dengan menemukan hikmah, akan mudah hati kita untuk mengucapkan syukur atas ujian Allah Subhanahu wa taala, seperti lirik lagu yang sering kita dengar. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah, tetap jalani hidup ini
Apabila kesemua tadi bisa kita jalankan, maka ikhlas insya Allah akan tumbuh dengan sendirinya pada diri kita. Ikhlas menerima takdir Allah berupa ujian atau musibah. Dan yang terakhir, kita berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah tawakal dan bersabar. Yakinlah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya sendirian ketika hambanya berdoa memohon pertolongan. Dan yang terakhir, bersiap-siaplah menerima kabar gembira bagi orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yakni pahala dari Allah yang tiada batas. Semoga Allah senantiasa memberikan kesabaran bagi kita dan menggolongkan kita sebagai orang yang sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Bila ada yang baik itu adalah dari Allah, dan bila ada kekurangan atau kesalahan itu semata-mata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.